Tadi kalian sudah lihat kan suasana lalu lintas di sekolah kita? Sekolah kita yang berada di pusat kota Banjarmasin yang memiliki tingkat keramaian dan mobilitas yang tinggi dapat menyebabkan pencemaran udara di sekitar kita loh. Iya benar Vel, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita memakai masker. Kita harus menjaga kualitas udara dengan baik agar aktivitas kita berjalan dengan lancar. Jadi dari permasalahan ini kita dapat mencari solusi untuk masalah pencemaran udara agar kita dapat bersekolah dengan baik. Halo Genki Hajar. Kami dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin dengan saya Felicia Lovina Cuaca. Saya Kin Sanjay Budiman. Dan saya Elai Natali Arif. Pandemi COVID-19 yang telah mengalami transisi menjadi endemi membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita. Salah satunya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Menurut data Air Quality Index, kandungan polutan udara PM2,5 di Indonesia, khususnya sekitar wilayah Jakarta, dapat mencapai 103,3 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut 20 kali lebih tinggi dari batas aman yang ditetapkan oleh WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Hal tersebut juga berpengaruh pada lingkungan di sekitar kami, yaitu Kota Banjarmasin. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Banjarmasin mengalami kabut asap yang tebal akibat penebangan hutan. Seiring berjalannya dengan waktu, penggunaan transportasi di lingkungan kami juga semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan udara di sekitar kami mengalami pencemaran. Diketahui juga bahwa 75% dari sumber pencemaran udara berasal dari penggunaan transportasi pribadi. Hal ini dikarenakan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan transportasi pribadi lebih baik untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun sebaliknya, hal itu mengakibatkan peningkatan pencemaran udara di Indonesia. Kami juga menggali informasi melalui layanan Pusdatin seperti TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, Rumah Belajar, dan akun pembelajaran. Kami mengetahui bahwa pencemaran udara dapat diakibatkan oleh debu, asap, ataupun zat-zat kimia yang berbahaya di udara. Hal tersebut berasal dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi, penggunaan pendingin ruangan, serta zat buangan yang berasal dari limbah pabrik industri yang tentunya dapat membahayakan lingkungan hidup. Salah satu dampak pencemaran udara yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang memicu penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, kami ingin mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, kami mengumpulkan data secara kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara singkat dengan para guru dan murid SMP Kristen Kanaan Banjarmasin mengenai kualitas udara yang mereka rasakan saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, kami juga mengumpulkan data secara kuantitatif, yaitu dengan misi kuesioner. Dapat dilihat dari data bahwa 61,5% warga sekolah merasa pengap dan 43,1% merasa gerah. Hal ini berarti kualitas udara di lingkungan sekolah tidak baik. Oleh karena itu, kami mengembangkan alternatif solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang ada di lingkungan sekitar kami. Caranya saja seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan produk ramah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan masih banyak lagi. Selain solusi-solusi tersebut, kami juga menentukan alternatif solusi permasalahan pencemaran udara, yaitu dengan membuat produk penyaring udara sederhana. Sebagai langkah untuk menentukan alternatif solusi dari permasalahan, yaitu membuat penyaring udara sederhana. Produk ini cukup murah dan mudah untuk dibuat, namun produk ini masih belum dapat mendeteksi keberadaan debu dan tidak dapat menyaring udara secara maksimal. Melihat kekurangan tersebut, kami mencoba untuk membuat penyaring udara semi-otomatis. Walaupun alat penyaring udara semi-otomatis ini sudah cukup bagus, namun produk ini masih memiliki kekurangan, yaitu penyaring udara tidak dapat dijalankan secara otomatis, sehingga dapat dinilai kurang efektif. Untuk memaksimalkan hasil penyaringan udara, maka kami menemukan solusi terbaik dari permasalahan ini,
yaitu dengan membuat prototipe penyaring udara otomatis. Berikut adalah sketsa prototipe menyaring udara otomatis yang telah kami buat. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah cara membuat produk polusi. Selanjutnya, kami melakukan uji coba dan evaluasi dari prototipe yang kami buat. Kami pun mencoba untuk memperbaiki diagram alir dari prototipe kami. Kami juga menambahkan beberapa saran dari hasil diskusi kami ke dalam diagram alir untuk memperbaiki prototipe yang kami buat. Kami memulainya dari menambahkan aroma pewangi alami dari bunga mawar yang mudah ditemukan untuk menambah fungsi dan manfaat dari produk yang kami buat sebagai aromaterapi yang menyejukkan dan menyegarkan udara saat berada di ruangan. Kami menumbuk bunga mawar untuk mendapatkan ekstrak alami sebagai pewangi dari produk kami. Selain itu, kami juga menyempurnakan fisik dari produk yang kami buat, membuatnya lebih slim, praktis, fleksibel, serta lebih menarik dengan melukiskan corak hias khas Banjarmasin. Kami menamai prototipe final kami dengan nama Polusi atau penyaring otomatis lingkungan udara sehat, sejuk, segar, dan wangi. Polusi dapat menyaring udara dengan maksimal di suatu ruangan menggunakan artificial intelligence yang mudah dibuat dan tentunya ramah lingkungan. Selain itu, biaya pembuatan produk polusi yang awet dan tahan lama juga terjangkau. Polusi dapat mendeteksi keberadaan debu, virus, patogen yang ada di dalam suatu lingkungan menggunakan sensor debu yang ada pada Arduino. Lalu, polusi akan berjalan mengikuti garis menuju ruangan yang terdeteksi, membersihkan dan menyaring udara kotor, serta membuat ruangan menjadi sejuk dan wangi, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan nyaman. Kami pun sudah siap untuk meluncurkan produk polusi atau penyaring otomatis lingkungan udara sehat, sejuk, segar, dan wangi untuk sosialisasi solusi permasalahan pencemaran udara di lingkungan sekolah kami. Wah, akhirnya kelas kita bisa segar dan sejuk kembali. Untung ada produk polusi buatan kalian. Syukurlah kelas kita tidak bau keringat lagi seperti dahulu. Terima kasih ya untuk produk polusinya. Masalah kita sudah teratasi dengan produk polusi yang sudah kalian temukan ya. Jadi meskipun udara terasa pengap dengan adanya produk polusi ini, kita nggak masalah lagi. Meskipun kita selalu pakai masker, udara tetap terasa sejuk. Wah, sekolah kita menjadi bersih dari debu dan bau tidak sedap. Produk polusi memang mantul, mantap betul. Akhirnya, kita bisa bernapas dengan lega tanpa khawatir dengan pencemaran udara di sekitar kita. Semuanya disaring menggunakan polusi. Berikut adalah struktur kerja kami untuk membuat produk polusi. Produk polusi yang terfokus pada penyelesaian solusi pencemaran udara diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk mengurangi pencemaran udara, debu, virus, serta mengurangi penyebaran virus COVID-19 melalui media udara, sehingga dapat mengurangi bahaya-bahaya bagi kesehatan dan lingkungan untuk Indonesia cerdas dan sehat. Produk polusi ini menjadi solusi untuk pemecahan masalah pencemaran lingkungan udara dengan menerapkan berbagai ilmu seperti Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Genki Hajar, semoga produk polusi yang kami buat dapat membantu masyarakat luas untuk mengatasi pencemaran udara serta mengurangi penyebaran virus COVID-19 melalui udara untuk generasi muda penerus bangsa yang sehat dan cerdas. tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan.
Kami dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin pamit undur diri. Sampai jumpa Gen Ki Hajar.